Harus hadir. Kalau Pak Jokowi nanti tidak hadir, apakah perkara gugur? Wajib hukumnya hadir. Jokowi tidak hadir di sidang, perkara gugur. Dihentikan. Ya. Apakah Jokowi bisa dikenakan tuduhan obstruction of justice, bisa jadi tersangka? Ya. Itu mengapa proses ini lama? Aku ada pertanyaan, ini agak rahasia. Kenapa baru belakangan ini ada? Apa memang dibikin dulu gitu loh? Mana bisa? Kenapa baru? Mana bisa? Udah 2 tahun kan? Apa sudah dicari ahlinya, bikin yang persis sama dengan asli? Aku aja pengacara penasaran gitu loh. Apa itu memang dibuat gitu loh? Sudah ketemu ahlinya? Tidak mungkin orang dulu mudanya pakai kacamata, tuanya malah enggak. Yang kebalik, saya nggak pernah pakai kacamata ketika kuliah, Bang. Baru 5 tahun ini saya pakai kacamata karena nggak bisa baca kalau Kalau gitu, kacamata. itu foto siapa itu? Oke. Ada kumisnya. Kita sudah menguji ya. Nggak jawab dulu, itu foto siapa? Ya foto Pak Jokowi. Tuh. Ada hal yang tidak pernah terduga di panggung perdebatan ini. Hotman Paris mencecar pendukung Jokowi, dan Hotman Paris pun merasa penasaran bahkan curiga dengan ijazah Jokowi. Kita semua tahu Hotman Paris tidak pernah ikut campur dalam urusan ijazah ini. Akan tetapi kali ini Hotman Paris mencecar pendukung Jokowi, mempertanyakan kenapa kasus ijazah ini dibikin lama sekali. Apakah sebenarnya ijazah ini dipersiapkan dulu, dibikin terlebih dahulu, disiapkan ahli terlebih dahulu, dan dibuat ijazah selayaknya mirip asli, lalu baru di P21-kan? Inilah pertanyaan-pertanyaan Hotman Paris yang sangat menohok dan membuat kelabakan pendukung Jokowi. Hotman Paris juga mempertanyakan kenapa Jokowi saat masih muda menggunakan kacamata, sedangkan setelah tua tidak menggunakan kacamata. Tentunya ini membuat kebingungan pendukung Jokowi dalam menjawab pertanyaan Hotman Paris. Harus hadir. Kalau Pak Jokowi nanti tidak hadir, apakah perkara gugur? Prinsip persidangan sebagai bentuk due process of law adalah public hearing. Mendengar. Kalau mendengar berarti wajib hukumnya hadir. Wajib hukumnya hadir. Wajib hukum hadir karena akan ditanya kerugiannya di mana. Fitnahnya seperti apa? Rasanya seperti apa? Itu ditanya. Itu jadi kalau Jokowi tidak hadir di sidang, perkara gugur. Dihentikan. Dihentikan, tidak dilanjutkan. Kalau dia tidak hadir, dihentikan. Apakah Jokowi bisa dikenakan tuduhan obstruction of justice, bisa jadi tersangka? Oh enggak. Dalam kasus di kita, jaksanya melapor kasih cowok itu, obstruction of justice. Ya, sebenarnya bukan masuk kualifikasi sana, karena itu memang karena delik aduan, Bang. Delik aduan kan tergantung yang bersangkutan. Yang bersangkutan mencabut atau tidak hadir. Nggak ada larangan dicabut kapanpun. Nggak ada larangan, nggak ada. Oh, nggak ada larangan. Ada. Oleh karena itu dalam seperti ini memang sebagai bentuk pelapor yang bertanggung jawab harus hadir. Harusnya hadir. Apalagi mantan. Prinsip pembuktian pidana adalah mencari kebenaran material. Sehingga kalau tidak hadir, kebenaran material tidak diketemukan. Apakah Jokowi akan hadir di persidangan? Itulah pertanyaan Hotman Paris terhadap Prof. Hipnu, pakar hukum pidana. Tentunya pertanyaan-pertanyaan Hotman Paris ini mewakili kita semua. Tentunya kita punya pertanyaan-pertanyaan yang sama. Apakah Jokowi akan hadir di persidangan saat kasus ijazah ini naik ke P21 dan disidangkan? Tentunya kita semua juga sangat meragukan bahwa Jokowi akan hadir di persidangan. Karena kita semua tahu Jokowi di beberapa persidangan itu pun tidak pernah hadir di persidangan, apalagi menunjukkan ijazahnya. Karena ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kapan Jokowi menunjukkan ijazahnya? Tentunya kita semua penasaran, ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Jadi ini merupakan tontonan paling bersejarah ya. Kalau Pak Jokowi nanti hadir, ini bakal membalaskan unek-uneknya. Apa pertanyaan kunci kalau Pak Jokowi hadir di persidangan? Coba kira-kira, buka dulu dikit dong. Kira-kira apa? Pertanyaannya simpel. Selama proses pembuktian baik citizen lawsuit maupun PMH itu yang namanya ijazah asli itu tidak ada. Saya meyakini tidak akan pernah hadir yang namanya ijazah asli. Kalau ada kan ada kan? Ada. Jadi kita begini, karena kan Mas Taufik ini kan dari Solo. Selalu konsentrasinya bicara tentang CLS. Yang CLS itu kan adalah mengenai institusi, bukan pribadi kita bicara. Kalau kita bicara mengenai ijazah itu ada di Polda Metro Jaya sebagai barang bukti nantinya di persidangan. Dan itu sudah dilihat oleh semua para tersangka itu. Ya, sebelum Rismon pun disitulah Rismon akhirnya sadar. Kita anggap sudah ada. Andi Aswan, pendukung Jokowi ini naik pitam saat Dr. Taufik, pengacara Roy Suryo, mengatakan dan meyakini bahwa Jokowi tidak akan pernah berani hadir di persidangan karena ada beberapa hal.
yaitu salah satunya ijazah Jokowi tidak pernah ada dan tidak ada menurut Dr. Taufik. Karena hal ini sudah diuji melalui KIP dan KPU bahwa ijazah tersebut tidak pernah ada. Siapa yang menyatakan ijazah tersebut tidak ada? Yaitu Dr. Bonatuasilalahi telah menguji di beberapa institusi bahwa ijazah Jokowi tidak pernah ada. Itu pun sudah diputus oleh pengadilan. Inilah yang membuat panik kubu Jokowi dan ketar-ketir. Karena memang Polda pun sudah mengatakan ada. Apa kalau ada? Kita dulu, jangan lagi debat soal itu. Anggap ada. Pertanyaan kunci apa yang di benak kalian dia bisa membuat Pak Jokowi nggak bisa jawab? Kira-kira. Kan ijazah itu harus diuji. Tapi saya juga potong Bang Hotman ya sama Andi Aswan bahwa ada buku yang sudah ditulis seorang peneliti ya. Bonatuasilalahi yang mengatakan ijazah. Maaf loh, orang Batak kan nggak bisa ngomong ijazah. Ya, tapi orang Jawa bisa. Ijazah tidak pernah ada. Itu sudah 7 institusi dan itu putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu bukan hanya pengadilan perdata, Andi. Iya. Saya bisa bantah. KIP, kemudian KPU, ya. Sengketa publik sudah dibuktikan ijazah tidak pernah ada. Jadi saya tidak perlu tanya ijazah. Lu jangan ulang-ulang lo gak bata gua dong. Ijazah tidak ada, ijazah asli. Karena itu hanya yang pegang adalah Pak Jokowi. Soal ada atau tidak kita lihat nanti. Dan kita sudah melakukan berbagai uji daripada digital forensik. Kita sudah lakukan uji laboratorium yang diminta oleh para pihak terlapor, sudah kita lakukan. Itulah salah satu mengapa proses ini lama. Yang membuat panik termol di sini bukan hanya ada dan tidak adanya ijazah Jokowi, akan tetapi atas pertanyaan-pertanyaan Hotman Paris yang tentunya ini sangat menohok dan keras sekali. Hotman Paris pun curiga dan penasaran apakah sebenarnya ijazah Jokowi sedang dipersiapkan dan sedang dibikin seperti asli atau mirip asli agar kasus ini tidak terbongkar. Aku ada pertanyaan, ini agak rahasia. Kenapa baru belakangan ini ada? Apa memang dibikin dulu gitu loh? Mana bisa? Kenapa baru? Mana bisa? Udah 2 tahun kan? Apa sudah dicari ahlinya, bikin yang persis sama dengan asli? Aku aja pengacara penasaran gitu loh. Apa itu memang dibuat gitu loh, sudah ketemu ahlinya. Bang Hotman, institusi-institusi yang lain itu telah membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah asli. Pertanyaan-pertanyaan dan rasa penasaran Hotman Paris pun tidak terjawab. Hanya dijawab oleh Andi Aswan bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli. Dan itu memang adalah jawaban-jawaban atau narasi-narasi dari kubu Jokowi selalu mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli tapi tidak pernah menunjukkan kepada masyarakat. Kalau gitu kita tanya dulu kepada profesor hukum kita. Kalau Anda di pihak dari pengacara tersangka, ya, kira-kira pertanyaan apa yang relevan untuk mematahkan bahwa itu asli atau tidak? Apa yang Anda kan udah mati kasus ini? Apa pertanyaan yang relevan? Foto. Foto kenapa itu foto? Kan ada kumisnya. Ada kumisnya, terus? Kumisnya tebal. Tebal? Iya. Ya. Lah, itu bisa dilihat dari ahli gestur forensik. Mukanya seperti apa? Ya. Matanya seperti apa? Kalau menurut Anda foto itu tidak sama dengan Jokowi? Ya tidak sama. Dari foto di ijazah Jokowi pun di sini Prof Hipnu mengungkapkan bahwa dari foto ijazah dengan Jokowi yang asli pun tidak pernah sama fotonya. Dari kumis, dari segi mata, dan dari segi fisik Jokowi pun tidak sama di foto ijazah Jokowi. Dan tentunya buat kita semua tidak usah menggunakan metode forensik pun, dengan secara kasat mata kita bisa melihat foto di ijazah Jokowi memang jelas-jelas beda dengan wajah asli Jokowi. Sama seperti itu, tidak sama. Jadi, fotonya. Oke. Ya, tidak asli. Ada begitu juga sependapat. Ya, sangat sependapat. Tidak mungkin orang dulu mudanya pakai kacamata, tuanya malah enggak. Yang kebalik, saya nggak pernah pakai kacamata ketika kuliah, Bang. Baru 5 tahun ini saya pakai kacamata karena nggak bisa baca kalau gitu. Ini sangat pertanyaan yang sangat penting. Tanyakan kepada beliau. Ya. Itu foto siapa itu? Oke. Ada kumisnya. Kita sudah menguji ya. Nggak jawab dulu. Itu foto siapa? Ya foto Pak Jokowi. Tuh. Dari sinilah sering menjadi perdebatan publik tentang kacamata dan kumis Jokowi. Secara rasional kita bisa membayangkan bahkan ini sebuah fakta jika kita saat muda mempunyai kelainan pada mata. Salah satunya yaitu minus pada mata. Akan tetapi setelah tua kita sembuh dengan sendirinya dan tidak menggunakan kacamata lagi. Inilah yang sering menjadi perdebatan di kasus ijazah palsu ini. Dan mari kita melihat kepedean Andi Aswan yang tiba-tiba berubah menjadi ahli digital forensik. Ini kita sudah sering melakukan digital forensik. Kita menggunakan yang namanya ada FaceNet, kita menggunakan VGG Face, Vision Geography Group, kita menggunakan Retina plus ArtFace yang terbaru.
Ya, saya lakukan itu dan di stasiun TV yang lain itu sudah terbuka. Ada pertanyaan. Ya, jadi sebelum itu pertanyaan. Secara biologis, kalau saya punya kumis sampai kapanpun tidak akan pernah seperti kumisnya Pak Komjen Ito Subardini, ya. Cuma kumisnya Pak Jokowi nggak pernah seperti kumis ijazah itu, gimana tuh? Kita jangan melihat pada ijazah itu, kita lihat sebelum waktu beliau masih masih muda kumisan lagi gitu. Sudah kumisan, ya. Sudah kumisan itu, rambut gondrong sudah rambut gondrong. Yang jelas kita sudah uji forensik. Ya digital forensik itu kita uji. Kita udah uji di Bareskrim sudah diuji. Polisi kan? Ya sudah. Kita perlu bertanya, siapakah sebenarnya Andi Aswan? Ahli digital forensik dadakan atau kuasa hukumkah? Dan pengacara Jokowi kah di sini? Karena setiap di acara perdebatan Andi Aswan ini tiba-tiba menjadi ahli digital forensik dadakan. Apakah justru ini menunjukkan bahwa sebenarnya Andi Aswan sudah tidak punya argumentasi lagi? Karena kita juga semua bingung, sebenarnya Andi Aswan ini kompetensinya apa dan legal standingnya apa? Dan kita, dari tim kita sendiri, kita adalah punya ahli digital forensik untuk Tapi ada yang bilang, nah karena begini, ada yang bilang Kapolrinya orang Jokowi, gimana tuh? Jangan menggiring opini publik, jangan menggiring hal-hal seperti itu ya. Jadi aku bertanya, saya mau tanya dulu, beliau ini kan Komjen Jenderal dalam bidang penyidikan. Kalau Anda secara insting penyidik, itu kumis di ijazah itu kira-kira kumisnya Pak Jokowi nggak? Inilah kualitas Termol saat ditanya apa jawabannya apa. Hotman Paris menanyakan tentang kumis Jokowi, akan tetapi jawabannya tidak pada substansinya. Dan kita lihat jawaban dari pertanyaan Hotman Paris ini. Saya contoh saja, kalau saya ditanya, tentunya saya tidak bisa mengatakan karena saya bukan sebagai penyidik yang langsung. Pengalaman. Tapi pengalaman saya, Bang. Pengalaman. Dulu saya itu dijulukin, kalau orang sudah bilang, kuraca. Kuraca itu kumis rada carang. Karena masih ini. Sekarang karena semakin tua kumis saya jadi tebal begitu kan. Apalagi sering dicat gitu kan. Jadi bisa berubah kumis masa muda. Kalau itu kita tanya dulu ahli hukumnya. Kalau sampai sidang, kalau hakimnya netral, kira-kira Jokowi menang atau tidak? Kalau melihat data fisik yang ada, tampaknya tidak identik. Tampaknya tidak identik. Tidak identik. Akhirnya tidak identik. Bebas murni. Ya, pertanyaan Bang Okman maupun rekan Andi Aswan dan Profesor sudah diuji di pengadilan. Teman kuliahnya ditunjukkan ijazah, ini bukan fotonya Jokowi, itu teman kuliahnya. Bagaimana dikatakan itu? Teman kuliahnya Andi. Tapi tidak seperti itu. UGM saja pernah kecolongan seorang dokter yang dipecat. Bagaimana? Ya karena dia menggunakan gelar itu dokter sudah dijelaskan. Semua data-data ada. Dipecat karena teman kuliahnya ada. Ya. Semuanya hadir di sana. Tapi harus dipakai mana-mana responsiani per malam. Rekan-rekan Andi Aswan, di dalam persidangan itu kawan-kawan mengatakan saya temannya kuliah, tetapi ketika ditunjukkan buku reuni ijazah, ini bukan foto Pak Jokowi, bagaimana mungkin? Saya teman kuliah 5 tahun, teman saya tahu. Bayangkan nanti kalau di persidangan, kalau Pak Jokowi hadir, bayangkan bakal heboh-hebohnya. Kita ketemu lagi. Dan inilah akhir dari perdebatan di panggung ini. Kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kualitas Termol dan kualitas pendukung Jokowi. Di sini pembahasan tentang beranikah Jokowi menunjukkan ijazahnya di pengadilan atau hadir di pengadilan jika kasus ini naik ke P21. Dan di sini kita sudah bisa melihat bagaimana jawaban-jawaban dari para narasumber dan bagaimana kewarasan-kewarasan dari para narasumber. Tentunya kita bisa melihat mana yang waras, mana yang cerdas di perdebatan ini. Apakah Termol pendukung Jokowi atau justru orang-orang yang menginginkan kebenaran ini terungkap dan sampai ke persidangan dan semuanya akan terbuka.